lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang seperti ini? Saya juga tidak tahu. Apa saya ini binatang? 4 dinding ini dengan 1 jendela berjeruji besi di sana. Tak ada perabotan lain selain bantal dan tikar. Saya tahu tidak akan ada orang yang mau menolong saya di sini. Selamat dari tempat ini adalah sebuah mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir? Kenapa tidak mengenali saya lagi? Saya Atika, istrimu Mudasir. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Setelah mengantar saya, kamu menulis surat dan bercerita kamu pulang ke kampung dan mengurus sawah. Tetapi setelah kejadian itu, surat-suratmu tak lagi datang, Mudasir. Mudasir, jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya lagi. Apa saya sudah tidak memiliki daya tarik lagi, sehingga kamu terus pergi meninggalkan saya? Kamu bilang dulu saya cantik. Saya cantik tanpa bedak dan gincu. Kamu menikahi saya lahir dan batin, kan, Mudasir? Kamu tidak menikahi saya hanya karena wajah saya saja, kan? Ya, saya tahu. Setelah penyiksaan ini, wajah saya tidak secantik dulu lagi. Andai saja di kamar ini ada cermin, pasti saya sudah tahu betapa buruknya wajah saya saat ini. Mudasir, jika kamu benar di sini, tolong saya. Bawa saya pulang, Mudasir. Saya sudah tidak kuat berada di sini. Tidak perlu melapor pada polis Raja Diraja. Tidak guna melapor pada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini hanya binatang penghasil devisa negara. Julukan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Cuma khayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatannya itu. Sudahlah, Mudasir. Bercerita tentang TKW seperti saya ini selalu membuat saya ingin menangis. Mudasir, kemarilah agar kita bisa saling menyentuh. Saya tidak tahu dahulunya ruangan ini sebagai ruangan apa. Tak ada apapun yang bisa saya gunakan untuk mengabarimu. Ruangan ini hanya terang saat siang dan gelap saat malam karena tak ada lampu. Mudasir, tolong saya. Siksaan ini membuat saya tidak kuat untuk terus hidup, Mudasir. Lihat, lihat. Luka-luka di sekujur tubuh saya. Saya dipukuli, tangan, perut, dada, kepala, dan seluruh tubuh saya. Mereka memukuli saya dengan kepalan tangan, tongkat. Saya selalu bertanya, apa salah saya? Kenapa mereka melakukan itu kepada saya, Mudasir? Dan kamu tahu apa jawabannya? Kamu indon, bangsat, bajingan, pencuri, tidak tahu diri. Demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri, Mudasir. Saya mendapat uang karena saya bekerja. Saya selalu bangun sebelum subuh. Saya menyapu, mengepel, membersihkan rumah ini sendiri. Saya tahu, hanya karena pekerjaan saya yang rendahan ini,
orang-orang menyepelekan saya. Tapi saya melakukan ini semua dengan bahagia dan tersenyum. Karena apa, Mudasir? Karena saya ingin kita bahagia. Saya ingin segera pulang. Dan kamu tahu sendiri, Mudasir, sebagian uang saya tabung, dan yang lainnya saya kirim ke kampung. Mudasir, saya jadi teringat pada bulan ke-13. Pada saat itu, majikan laki-laki saya datang menghampiri kamar saya. Nyonya dan anak-anaknya sedang menginap di rumah sanak famili. Majikan laki-laki saya masuk ke dalam kamar saya dan berbaring di atasnya. Dia meminta saya untuk berbaring di sampingnya. Saya menolak. Saya tidak mau. Penolakan saya itu membuat dia marah dan keluar dari kamar saya. Setelah itu saya menangis. Saya ketakutan. Saya gemetaran. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Mudasir, saya baru teringat. Mungkin itulah satu-satunya kesalahan saya sehingga saya berada di ruangan ini, yaitu menolak keinginan majikan laki-laki saya yang bangsat itu. Mudasir, kenapa diam saja? Tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan, saya masih suci, Mudasir. Tidak ada laki-laki lain yang berani menyentuh saya. Dan jika itu terjadi, saya siap membunuh atau bunuh diri. Saya sesuci Dewi Sinta, Mudasir. Tapi jangan sekali-kali kamu menjadi seperti seorang Rama yang meragukan kesucian Sinta. Saya tetap setia pada kamu, Mudasir. Saya rela mengorbankan nyawa hanya demi kesetiaan ini, Mudasir. Mudasir, kamu di mana? Kamu juga pergi meninggalkan saya, Mudasir. Semua orang pergi meninggalkan saya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Bahkan bayangan suami saya juga pergi meninggalkan saya. Dia tidak sudi bersama saya lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati jika memang harus mati. Tapi sebelum itu, saya perlu menjelaskan kepada semua orang apa yang saya alami di sini. Kepada siapapun yang mau mendengar, saya akan menceritakan secara rinci. Yang salah akan tetap dihukum. Karena manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Manusia lain tidak berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia hanya ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya disiksa. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa kejelasan. Adilkah itu? Pembunuhan yang saya alami memang bukan pembunuhan fisik, tapi pembunuhan mental. Pembunuhan politik. Tolong!